Jadi ini sebagai contoh kalau ekspektasi suku X ke I ke KI plus 1 itu dapat dinyatakan sebagai berikut nih. Ya. Jadi sama dengan karena peubah acak dapat bernilai 1 jika mata uangnya muncul angka dan min 1 jika muncul gambar, maka ekspektasi dari peubah acak XKI plus 1 dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini, maka bernilai 0. Oke. Kemudian dapat juga ditentukan ekspektasi dari XKI plus 1 kuadrat itu bernilai 1. Nah, dari situ kita dapat menentukan bahwa varians dari XKI plus 1 menggunakan formula dari variansi itu akan bernilai 1 ya. Oke. Kemudian tadi ini kan tujuannya mau menentukan min daripada increment dan variansi dari increment ya. Oke. Maka di sini contohnya adalah variansi dari salah satu increment itu dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya. Oke. Karena tadi varians daripada XZ itu bernilai 1, maka nah, bernilai 1, maka untuk ini tadi kita udah karena XJ-nya itu berbeda dan saling bebas dan variansi XJ-nya sama dengan 1 untuk setiap XJ, maka kita udah tahu tadi persamaan 42 ini dapat dinyatakan dalam somasi sebagai berikut, maka kita bisa menentukan varians untuk satu increment. Karena dia bebas kita bisa tulis bentuk seperti ini, dan karena varians XJ-nya tadi bernilai 1 kita substitusi di sini, akhirnya dari somasi ini dapat diperoleh ini. Jadi ini baru varians untuk satu increment. Nah, kemudian saya sambil mengecek apakah ada pertanyaan atau tidak. Jadi dari persamaan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa variansi symmetric random walk itu, jadi dari sini, ini ya saya bacakan dulu ya, bahwa variansi symmetric random walk berakumulasi dengan laju satu persatuan waktu. Nah, itu lihatnya dari mana? Itu lihatnya dari dari sini nih, ya. Variansi dari increment-nya itu berakumulasi dengan laju satu persatuan waktu, itu bisa kita lihat dari sini, ya. Di sini. Oke. Mungkin juga ada yang perlu saya ingatkan bahwa nah, ini di contoh ini M0, M1, M2, M3 dan seterusnya itu satuannya satu begitu ya. Nah, kalau ini tidak harus satu ya, time step-nya lah gitu. Ini dia kan cuma mengatakan jika kita pilih bilangan bulat non negatif ya, K0, K1 dan seterusnya hingga KM, asalkan mereka memenuhi sifat ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi ini varians dari sebuah increment random walk ini itu berakumulasi dengan laju 1 untuk satu satuan waktu, sehingga karena waktunya dari KI plus 1 hingga KI plus 1, maka diperoleh
akumulasi daripada variansnya KI plus 1 dikurang KI. Jadi menarik ya di sini ya. Ini M K ke I plus 1, di sininya MKI, makanya di sini variansnya jadi sesuai dengan indeksnya ya. Oke. Nah, oleh karena itu variansi dari increment pada sembarang serang waktu S ke T untuk bilangan bulan non negatif S lebih kecil dari T adalah T dikurang S. Tadi kan saya sudah bilang itu tergantung kepada, ternyata dapat dengan mudah dilihat variansi dari suatu selang atau suatu increment random walk tadi itu bisa dilihat dari indeksnya. Jadi kalau dari selang waktu S ke T itu dapat kita dengan mudah mengingatnya adalah selisih dari indeks tersebut. Nah, itu pembahasan sampai saat ini, pembahasan mengenai symmetric random walk. Seperti itu. Jadi kita sudah membahas bagaimana membentuk symmetric random walk, kemudian apa itu namanya increment, bagaimana sifat increment, kemudian mean dan variance dari satu peubah acak si XJ yang kita gunakan keduanya dalam menentukan mean dan variance untuk setiap increment pada symmetric random walk ya. Oke. Saya tidak melihat ada pertanyaan sampai sini. Kita lanjutkan lagi dengan pembahasan mengenai symmetric scaled random walk. Nah, symmetric scaled random walk ini notasinya adalah seperti yang di ruas kiri ini. Jadi W terus superscript N di titik T ya. Nah, ini itu didefinisikan sama dengan 1 dibagi akar daripada N dikali M NT atau di NT. Anda sudah mempelajari apa itu arti M NT yang tadi ya. Hanya di sini NT adalah bilangan bulat. Seandainya tidak bilangan bulat, maka penjelasan ada di materi untuk topik ini. Di skele di situ sudah saya berikan penjelasan apa yang dilakukan jika ternyata NT bukan merupakan bilangan bulat ya. Jadi ini adalah definisi dari scaled symmetric random walk. Jadi sebagai contoh di sini WNT kalau T-nya sama dengan 0,25, N-nya 100, kita tulis sebagai berikut. Berarti apa? Menurut definisi ini maka ditulis kembali menjadi 1/10 M25. Kalau kita pandang semua nilai dari 1/10 M25 yang mungkin ya, itu tergantung dari 25 pelemparan koin. Jadi ini kenapa kok bisa demikian? Lihat aja definisinya. W100 di T sama dengan 0,25 itu sama dengan nilainya 1/10 M25. Ingat definisi M25 adalah sigma dari XJ, J dari 1 dari 0 tadi dari 1 sampai 25. Jadi membutuhkan 25 pelemparan koin untuk menentukan nilai W100 di titik T 0,25. Begitu. Ya. Contoh lain di sini simulasi W100 kalau di T sama dengan 4 itu dinyatakan dalam gambar ini itu diperoleh dari 400 pelemparan koin ya. Ini kan nanti kalau W100 sampai T sama dengan 4 itu artinya apa? W100 T sama dengan 4
Maka menurut definisi tadi adalah 1/10 M di berapa? Di N kali T, jadi 400. Jadi untuk menghasilkan W100 di titik T sama dengan 4, dibutuhkan 400 pelemparan koin dan besar hasil dari masing-masing. Ke 400 pelemparan koin itu adalah 1/10-nya. Ya, 1/10-nya dari symmetric random walk. Ya. Jika digunakan symmetric random walk tadi, maka cukup dilakukan 4 pelemparan koin yang jadinya kan formulanya jadi M4. Nah, karena ini symmetric random scaled random walk, maka notasinya tadi W100 di T sama dengan 4. Begitu. Oke. Kemudian di sini jadi Anda bisa bayangkan kira-kira tujuan dari symmetric scaled random walk ini apa, begitu, ya. Ya, dapat dilihat di gambar, kira-kira apa ya? Ini Anda juga bisa bandingkan dengan gambar yang tadi tuh yang M. Ini ya, gambarnya kan bentuknya seperti ini nih. Ini contohnya ada 6 kali pelemparan koin. Bandingkan dengan yang tadi ini. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi apa guna daripada penskalaan di sini? Ya, masih tetap simetrik tapi ditambahkan dengan, makanya ada istilah di situ di atas scaled, ya. Ukuran waktunya dipercepat. Anda lihat sekarang waktunya itu ada 100, tadi kan W100 di T. Berarti untuk T sama dengan 4 itu ada 400 ya. Diperoleh dengan 400 pelemparan koin. Waktunya jadi diperkecil begitu. Begitu pula kepada besarnya 1/10 di contoh ini. Ya, makanya namanya jadi symmetric scaled random walk. Oke. Nah, scaled random walk ini juga mempunyai increment yang saling bebas. Kemudian sebagai contoh di sini ada 2 ya, W100 di titik 0,3 dan W100 di titik 0 itu akan bergantung 30 koin yang pertama. Kalau ini Anda lihat di sini T-nya itu berawal di 0,3 hingga 0,5. Itu akan bergantung pada pelemparan 20 koin berikutnya dari sesudah 30 koin pertama. Jadi itu. Ya. Oke. Oke. Secara umum, jadi secara umum ya, itu bisa dinyatakan, ini Anda sudah tahu, sehingga NTJ adalah bilangan bunga bulat, maka increment ini semua itu adalah saling bebas. Jadi sama saja seperti di symmetric random walk itu ada increment yang saling bebas, kita juga di symmetric scaled random walk juga incrementnya saling bebas. Kemudian ekspektasi dari increment pada symmetric scaled random walk itu bernilai 0. Ini tidak sulit, Anda tinggal membahas pelan-pelan di sini dengan mengingat apa yang sudah dipelajari sebelumnya bahwa ekspektasi increment pada symmetric random walk ada 0, maka Anda akan memperoleh nilai ini. Kemudian begitu pula dengan variansinya, ini juga dapat Anda telusuri dari slide ini atau dari materi bahwa varians daripada incrementnya adalah contohnya di sini pada T sama dengan S hingga T sama dengan T ya, T sendiri di sini itu adalah selisih dari T dan S. Nah, penurunannya adalah seperti ini ya. Saya rasa Anda bisa membaca, tidak sulit di sini
ya. Hanya menggunakan sifat-sifat yang ada seperti di persamaan 4.2, prinsip kebebasan, nanti Anda akan sampai kepada bentuk ini. Kemudian karena tadi peubah acaknya itu sekarang terdiri dari NT dikurang NS peubah acak XJ yang saling bebas, dan masing-masing memiliki ekspektasi 0 dan variansi 1/n. Nah, ini kenapa kok bisa 1/n? Anda ingat bahwa pembahasan symmetric random walk, varians XJ-nya sama dengan 1 untuk tiap J, ya. Jadi sehingga dapat diperoleh seperti ini, ya. Jadi ini seharusnya kan Anda sudah baca materi ini paling tidak sebelum mengikuti kuliah ini. Jadi tidak mungkin saya menjelaskan satu persatu, tapi percayalah ini tidak sulit, ya. Jadi dengan masing-masing mengingat tadi persamaan 4.2, kemudian karena XJ-nya adalah bebas, maka dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kemudian varians untuk XJ-nya bernilai 1, maka kita peroleh ini. Dan akhirnya dengan modifikasi aljabar kita memperoleh T dikurang S, begitu. Oke, jadi sebagai kesimpulan, baik symmetric random walk maupun symmetric scale random walk ini memiliki independent increment. Nah, konsep increment ini kenapa sih kok perlu dibahas? Karena pada model tingkat bunga dan model harga saham yang dinyatakan dalam persamaan diferensial stokastik itu mengandung increment dari Brownian motion. Jadi kita harus tahu apa maksud daripada increment ini sebelum kita sampai kepada pembahasan Brownian motionnya sendiri, begitu. Nah, terus sekarang kita akan membahas mengenai distribusi limit sebuah scaled random walk. Jadi untuk membahas hal tersebut kita lihat contoh ini dulu, ya. Pandang sebuah semua nilai dari W100 0,25 yang mungkin. Jadi menurut definisinya kan ini, ya, ruas kiri sama dapat dinyatakan sebagai ruas kanan ini. Nah, ini kan tergantung kembali lagi si M25-nya sendiri. M25-nya sendiri adalah penjumlahan daripada si peubah acak si XJ itu, ya, hasil yang tergantung nilainya pada pelemparan koin. Jadi nilainya bisa banyak sekali, ya, tergantung dari pelemparannya. Nah, peubah acak ini dihasilkan, ini karena ini 0,25, ini menjadi 1/10 M25, dihasilkan oleh 25 pelemparan koin. Nah, random walk M25 sendiri dapat bernilai sembarang bilangan ganjil pada selang min 25 hingga 25. Kenapa demikian? Dia bisa bernilai 25 jika ke 25 lemparan koin itu selalu muncul angka. Jadi bernilai 1 hingga 25 kali, maka total menjadi 25. Begitu pula minus 25 akan diperoleh jika ke 25 pelemparan koin munculnya gambar semua. Nah, sekarang masalahnya mengapa sembarang bilangan ganjil itu dapat dilihat pada contoh ini. Jadi misalkan dari 25 pelemparan, 24 pelemparan bernilai 1. Maka dari 25 pelemparan hanya 1 pelemparan bernilai ya, jadi dari 25 pelemparan, 24 pelemparan bernilai 1, jadi hanya 1 yang nilainya minus 1. Berarti random walk Anda M25 bernilai 24 dikurang 1 yaitu 23. Jadi Anda bisa mencoba untuk kemungkinan pelemparan-pelemparan lain dan dapat ditunjukkan bahwa random walk M25 bernilai sembarang bilangan ganjil pada selang minus 25 hingga 25.
Ya ini hanya yang di atas hanya salah satu contoh aja kalau kejadiannya seperti ini. Jadi untuk segala kemungkinan bisa dicoba, nanti akan berkisar di selang minus 25, bilangan ganjil di antara minus 25 dan 25. Sehingga symmetric scale random walk ini dapat bernilai seperti ini. Karena kan ada dibagi 10. Begitu ya, di depannya itu dibagi 10, jadi nilainya seperti ini. Oke. Agar W100 di T sama dengan 0,25 bernilai 0,1, berarti agar bernilai 0,1 berarti harus diperoleh 13 angka dan 12 gambar dalam 25 pelemparan. Nah, itu kenapa begitu? Nah, itu tadi caranya tadi. Kalau Anda penasaran, coba aja. Tadi seperti cara yang sudah dijelaskan ya. Jadi untuk bernilai 0,1 harus diperoleh 13 angka, 12 gambar dalam 25 pelemparan. Dan untuk hasil ini peluangnya dapat dihitung sebagai berikut, yaitu bernilai 0,1555. Kemudian peluang tadi bisa dinyatakan dalam sebuah bar histogram yang memiliki titik tengah di 0,1 dan luas histogramnya sendiri 0,1555. Buat histogramnya, karena tadi kan ini selisih dari masing-masing hasil-hasil yang mungkin itu jaraknya 0,2 ya, maka kita buat gitu histogramnya memiliki lebar 0,2, kemudian tinggi daripada bar histogram dengan titik tengah di 0,1 itu pasti nilainya seperti ini. Itu diperoleh dari sini, dari rumus luas persegi, bahwa tinggi adalah luas dibagi lebar. Ini Anda punya luasnya, nilai probabilitas tadi dibagi dengan lebarnya si bar histogram, maka Anda akan peroleh tingginya yang jika digambarkan dalam bentuk seperti ini di sini 0,798. Ini baru satu bar histogram yang tadi kita bicarakan ini. Ya, kita juga di gambar ini ada bar-bar histogram lain terkait dengan kalau nilai daripada yang mungkin tadi dari minus 1,5 hingga 1,5. Jadi ini bar histogramnya. Ya. Nah, kemudian pada gambar ini juga ini garis kurva ini adalah kurva distribusi normal yang memiliki min 0 dan variansi 0,25. Oke. Jadi di sini kenapa kita buat fungsi normal dengan min dan variansi tersebut? Karena ekspektasi dan variansi dari W100 di T 0,25 itu 0 dan 0,25. Jadi ayo kita mau lihat bagaimana sih antara kurva normal dengan distribusi yang sama dari W100 di T sama dengan 0,25 dengan bar histogramnya. Ternyata memang di sini distribusi dari W100 di titik 0,25 mendekati normal ya. Ini mendekati normal. Nah, teorema limit sentral di bawah ini itu terkait dengan distribusi dari scaled random walk WNT. Jadi kita lanjutkan di sini. Ya, di sini ada teorema yang mengatakan central limit jika Anda menetapkan T itu non negatif, kemudian N-nya tuh tadi indeks yang ada di symmetric scaled random walk, W terus superskripnya N di T ya. Pada N itu menuju tak hingga, maka distribusi the scaled random walk WNT yang dievaluasi pada waktu T itu akan konvergen ke distribusi normal dengan min 0 dan variansi T. Ya, tadi bisa lebih jelas dilihat pada gambar ini nih. Ya. Oke, ini kan N-nya 0,2 tadi, 100 ya, 100, sehingga masing-masing ukuran dari bar histogramnya 0,2. Kalau N-nya menuju tak hingga dikatakan maka akan untuk setiap T akan mendekati
uh, kurva distribusi normal ini, ya. Oke. Nah, terus sekarang sejauh ini sudah dibahas mengenai symmetric random walk dan symmetric scaled random walk. Ya, pembahasan keduanya tuh berhenti di situ. Ya, jadi 41 selesai. Yang berikutnya adalah mengenai Brownian motion. Tapi mungkin sebaiknya kita istirahat dulu ya. Bagaimana kalau kita istirahat dulu ya? Istirahat 5 menit begitu? Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Sementara yang kalau ada pertanyaan, silakan saya bisa membaca di sini mengenai symmetric scale atau cukup dengan symmetric random walk-nya. Silakan Anda bertanya. Sementara itu kita istirahat dulu 5 menit, ya.